Amsal Soleman atau surat Amsal pasal yang keempat ayat 23. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan lama dan saya akan bandingkan dengan terjemahan baru. Dalam Alkitab terjemahan lama Amsal 4 ayat yang ke-23 berkata demikian. Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air hidup. Salinan baru. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini adalah tulisan dari seorang raja, yaitu Raja Soleman. Raja Soleman adalah raja yang pernah memimpin bangsa Israel. Dan pada waktu perjumpaannya dengan Tuhan lewat mimpi pada malam hari di Gibeon, Tuhan tawarkan, mintalah apa yang aku karuniakan kepadamu. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5. 1 Raja-Raja 3 ayat 5. 1 Raja-Raja 3 ayat ke-5. Maka di Gibeon juga nyatalah Tuhan kepada Raja Sulaiman. Di Gibeon nyatalah Tuhan kepada Raja Soleman lewat mimpinya. Maka firman Allah kepadanya. Firman Allah kepada Raja Soleman. Pintalah olehmu barang yang kau kehendak. Pintalah olehmu barang apa yang kau kehendaki. Aku karuniakan kepadamu. Aku karuniakan kepadamu. Maka sembah Sulaiman. Sampai di situ saja. Jadi kita perhatikan, Tuhan tawarkan, pintalah kepadaku apa yang aku mau karuniakan kepadamu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, yang diminta oleh Raja Soleman bukan kekayaan, harta benda, bukan kemasyuran, bukan jiwa segala pembencinya, bukan umur panjang. Tapi apa yang dia minta di dalam 2 Tawarik 1 ayat yang ke-10, ternyata hikmat dan pengetahuan. Itulah permohonan Raja Soleman. 2 Tawarik 1 ayatnya yang ke-10. 2 Tawarik 1 ayat yang ke-10. Sebab itu karuniakan apalah kepadaku hikmat dan pengetahuan. Karuniakanlah kepadaku hikmat dan pengetahuan. Supaya dapat aku keluar masuk di hadapan pemenangan bangsa ini. Karena siapa gerangan dapat memerintahkan segala umatmu yang sebanyak ini. Terus Maka firman Allah kepada Sulaiman. firman Allah kepada Soleman. Tegal kehendak hatimu demikian. Dan tiada engkau minta kekayaan. Tiada engkau meminta kekayaan, Dan harta benda. harta benda, Atau kemuliaan. kemuliaan, Atau jiwa segala pembenci. jiwa segala pembencimu, Atau umur panjang. atau umur panjang. Bukan ini yang diminta oleh Raja Soleman. Melainkan engkau menghendaki hikmat dan pengetahuan bagi dirimu. Melainkan hikmat dan pengetahuan bagi dirinya. Supaya engkau dapat memerintahkan segala umatku yang telah kujadikan dikau akan rajanya. Maka sebab itu hikmat dan pengetahuan telah dikaruniakan kepadamu. Hikmat dan karuniakan telah dikaruniakan Tuhan kepadanya. Dan lagi aku mengaruniai engkau kelak dengan kekayaan. Kekayaan, Dan harta. harta, Harta benda. Dan kemuliaan. kemuliaan. Sebagainya belum pernah ada pada barang seorang daripada segala raja-raja yang Belum pernah ada raja yang seperti Raja Soleman. daripadamu. Dan tiada akan ada pada orang yang kemudian daripadamu. Dan tidak akan ada lagi seorang yang sama dengan Raja Soleman. Hikmat dan pengetahuan Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya.
disertai dengan kekayaan dan kemuliaan atau kemasyuran. Luar biasa. Sebab itu kitab Amsal yang merupakan karangan atau tulisan dari Raja Soleman ini merupakan salah satu dari 5 kitab syair. Dan dari 5 kitab syair di dalam Perjanjian Lama, ada 3 tulisan dari Raja Soleman, yaitu Amsal, Al-Khatib atau Pengkhotbah, Sirulasar Soleman atau Kidung Agung. Karena 5 kitab syair ini juga merupakan bagaimana jalannya atau perjalanan iman orang yang percaya untuk menuju pada kesempurnaan, sehingga sampai kepada iman yang diinginkan oleh Tuhan untuk menikah secara rohani dengan Tuhan. Karena di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-7 berkata, ketika kawin anak domba sudah tiba, istri atau pengantinnya sudah tiba. Wahyu 19 ayat 7. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Dan hendaklah kita memberi dia hormat. Hendaklah kita memberi dia hormat. Karena ketika kawin anak domba itu sudah tiba. Ketika kawin anak domba sudah tiba. Dan istrinya pun sudah bersedia. Istri salinan baru, pengantinnya sudah bersedia. Siapakah anak domba itu? Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Anak domba menggambarkan Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki atau pengantin pria, pengantin sorga. Sementara Bapak Ibu saya dan saudara sebagai pengantin perempuan, meskipun kita terdiri dari laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang disuratkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, 2 Korintus 11 ayat 2, aku cemburu kepada kamu dengan satu kecemburuan ilahi, sebab aku sudah tunankan kamu, memperhadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Meskipun jemaat Korintus terdiri dari laki-laki dan perempuan, tetapi Paulus hisapkan mereka sebagai perawan yang suci. Demikian juga dengan Bapak Ibu. Kita bukan hanya sekedar dipertunankan, tapi ayat tadi, ketika kawin anak domba sudah tiba, pengantinnya, istrinya sudah bersedia. Jalan untuk menjadi pengantin Kristus lewat 5 kitab syair yang dimulai dari Ayub berbicara tentang berkat melalui sengsara. Mazmur berbicara tentang doa melalui puji-pujian. Amsal berbicara tentang hikmat melalui pepatah. Al-Khatib atau pengkhotbah, kesungguhan di atas kesia-siaan. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia sia-sia. Kenapa? Langit dan bumi akan lenyap. Dan kitab Kidung Agung berbicara tentang kemuliaan melalui persekutuan, atau juga disebut sebagai buku kekasih. Kita menjadi kekasihnya Tuhan, kita menjadi pengantinnya Tuhan. Jadi kita lihat kadangkala kehidupan kita diuji, saudara, oleh Tuhan. Tuhan izinkan pencobaan. Pencobaan itu bukan dari Tuhan, tapi pencobaan itu datang daripada kuasa kegelapan yang diizinkan oleh Tuhan. Ingat, Ayub, dia bukan dicobai oleh Tuhan, tapi dicobai oleh kuasa kegelapan yang diizinkan oleh Tuhan. Pada waktu anak-anak Allah menghadap Tuhan, datang juga setan. Tuhan berkata, "Tan," setan maksudnya, "dari mana engkau beridar-idar di permukaan bumi ini? Sudahkah engkau lihat hambaku Ayub?" Mendengar kata Ayub, ternyata iblis tahu
bahwa segala sesuatu yang ada padanya diberkati oleh Tuhan. Segala pekerjaan tangannya diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan iblis atau setan untuk mencobai akan Ayub. Dan apa yang terjadi? Semua hartanya lenyap. Anak-anaknya meninggal dunia. Tapi apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub? Dia berkata dengan telanjang, aku dilahirkan. Dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub bilang, terpujilah Tuhan. Dalam ujian yang begitu berat, Ayub masih bilang, puji Tuhan. Tidak sampai di situ. Setelah harta kekayaan anak-anaknya meninggal, giliran pada pasal yang kedua, tubuhnya terkena penyakit. Dan apa yang terjadi? Istrinya bilang, Ayub, masihkah engkau tulus kepada Allahmu? Hujatlah Tuhan Allahmu. Dalam Ayub 2 mulai 10. Supaya engkau mati. Pikirannya mati itu habis perkara. Tapi luar biasa yang keluar dari mulut Ayub. Perkataanmu seperti perkataan perempuan. Masakan kita menerima yang baik, lalu yang jahat kita tidak terima? Ayub tidak berdosa dengan lidahnya. Coba kita baca Ayub 2 ayat 10 mulai. Tetapi sahutnya kepadanya, katamu ini seperti kata perempuan yang sangat gila. Masakan kita menerima daripada Allah barang yang baik? Masakan kita menerima daripada Allah barang yang baik? Dan tiada kita menerima yang jahat pun. Maka dalam sekalian ini, tiada Ayub berdosa dengan lidahnya. Ayub tidak berdosa dengan lidahnya. Ayub dicobai oleh kuasa kegelapan yang diizinkan oleh Tuhan. Sebab itu, apabila kita juga kena pencobaan, kita belajar kepada Ayub. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Karena sekali lagi pencobaan itu datang dari kuasa kegelapan. Sehingga Yakobus berkata dalam Yakub 1 ayat yang ke-13. Jangan seorang berkata bahwa aku dicobai oleh Tuhan. Yakub 1 ayat yang ke-13. Seorang pun jangan. Seorang pun jangan. Apabila ia terkena pencobaan, berkata bahwa aku terkena pencobaan Allah. Aku terkena pencobaan Allah. Karena Allah tiada tercoba dengan kejahatan. Allah tiada tercoba dengan kejahatan. Dan ia sendiri tiada mencoba seorang jua pun. Ia sendiri tidak mencoba seorang pun. Sekali lagi pencobaan itu datang dari kuasa kegelapan yang diizinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, itu juga tidak akan berlaku di dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana sabar Ayub menerima pencobaan ini. Dan akhirnya dia diberkati apa yang pernah ada yang telah hilang dari Ayub. Dalam Ayub 42 ayat 10. Tuhan kembalikan 2 kali ganda. Itulah Ayub berbicara tentang berkat melalui sengsara. Sehingga apabila kita lulus seperti Ayub dalam pencobaan, kita tentunya akan memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Masuklah kita pada kitab Mazmur yang berbicara tentang doa melalui puji-pujian. Daud seorang raja yang suka memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Dalam kemahirannya memakai alat musik kecapi, dia ungkapkan dalam Mazmur 119 ayat 164, 7 kali sehari. Artinya 7 angka sempurna, pujian yang sempurna dipanjatkannya kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita perlu memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Karena kita ada sebagaimana ada. Kita ada di dalam panggilan Tuhan. Kita masih hidup, bergerak, dan bernafas. Sebab itu luar biasa Ayub.
di dalam nasarnya kepada Tuhan. Sampai kapan dia memuji Tuhan? Dalam Mazmur pasal yang ke-104, kita perhatikan di sana. Sampai kita lihat dalam Mazmur 104 ayatnya yang 23, coba. 33. Oh, aku hendak menyanyi bagi Tuhan seumur hidupku lamanya. Seumur hidupku lamanya. Aku hendak menyanyikan mazmur bagi Allahku selagi aku ada. Hendak menyanyikan mazmur selagi aku ada. Luar biasa. Kehidupan Ayub dia pergunakan untuk maksudnya Daud untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Biarlah itu juga berlaku di dalam kehidupan kita. Karena dengan itu kita akan dibawa sebagaimana kitab Amsal berbicara tentang hikmat melalui pepatah. Kita dikaruniakan hikmat, saudara, karena kita butuh hikmat untuk mengimbangi pengetahuan dunia saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak ada hikmat yang daripada Tuhan, kita akan dikalahkan oleh keadaan dunia. Sebab itu dalam Amsal 2 ayat 6, Tuhan yang mengaruniakan hikmat. Kita minta Tuhan lengkapi kita dengan hikmat. Dari firman-Nya datang pengetahuan dan akal. Coba Amsal 2 ayat ke-6. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhan juga yang mengaruniakan hikmat. Tuhan juga yang mengaruniakan hikmat. Dan daripada firman-Nya datanglah pengetahuan dan akal. Dari firman-Nya datang pengetahuan dan akal. Saudara tahu bocah cilik dari NTT yang juara dunia matematika, umur 8 tahun, apa yang dikatakan? Ternyata dia suka baca Alkitab. Dan memang ini merupakan firman Tuhan. Bilangan 23:19, Tuhan tidak seperti manusia yang berdusta, tidak seperti anak manusia yang bersesalan adanya. Masakan ia berfirman lalu tidak menyampaikannya? Masakan ia berfirman lalu tidak mengadakannya? Siapa lagi namanya? Nano atau Nono? Dia dilengkapi dengan hikmat daripada Tuhan. Karena ternyata dia suka membaca firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini datang pengetahuan dan akal. Tidak salah firman Tuhan. Dan itu juga terjadi pada anak-anak kami waktu masih kecil. Mereka baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Tuhan anugerahkan hikmat. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Tuhan mengaruniakan hikmat dan pengetahuan, terutama pengetahuan firman Tuhan, kita akan berkata bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sia-sia adanya. Masuklah kita pada kitab Pengkhotbah atau kitab Al-Khatib. Kesungguhan di atas kesia-siaan. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia sia-sia adanya. Al-Khatib 1 ayat 2. Kesia-siaan atas segala kesia-siaan. Kesia-siaan atas segala kesia-siaan. Kata Al-Khatib. Kata Pengkhotbah atau Al-Khatib. Kesia-siaan atas segala kesia-siaan. Semuanya juga sia-sia adanya. Semua yang ada di dalam dunia ini sia-sia adanya. Untuk itu apa kita mau mencintai dunia ini kalau dunia ini sia-sia? Kenapa? Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan Tuhan, firman Tuhan ini kekal. Sehingga kalau kita mengikuti firman, 1 Yohanes 2 ayat 17, dunia lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang melakukan kebenaran akan kekal bersama-sama dengan firman. Berarti kekal bersama-sama dengan Allah. Karena Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu juga adalah Allah. Kenapa kita katakan dunia ini sia-sia? Itu firman Tuhan. Karena kita sudah memilih Kristus sebagai kekasih kita.
Itulah kitab hidup agung, kemuliaan melalui persekutuan, atau juga disebut buku kekasih, yang menjadikan kita menjadi kekasihnya Tuhan, menjadi pengantinnya Tuhan, yang akan bersama-sama dengan Tuhan dalam pemerintahan, baik dalam 1000 tahun masa damai maupun dalam pemerintahan dunia baru, langit baru. Ada 2 periode yang Tuhan siapkan bagi Bapak, Ibu, saya dan saudara. Periode yang ada di dalam dunia 5 tahun, ingin menjadi satu penguasa di daerah atau satu bangsa. Seperti di Indonesia, satu periode 5 tahun. Orang rela berkorban, berusaha menduduki posisi itu dengan berbagai cara. Tapi bagi kita, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, satu periode itu 1000 tahun. Itu di dalam 1000 tahun masa damai. Wahyu 20 ayat 6, janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagialah dan kuduslah orang yang masuk bahagia di dalam kebangkitan yang pertama itu. Maka mati yang kedua tiada berkuasa atas mereka itu, melainkan mereka itu menjadi imam kepada Allah dan kepada Kristus, dan akan memerintah beserta dengan dia 1000 tahun lamanya. Memerintah beserta dengan dia 1000 tahun lamanya. Pemerintahan di dalam 1000 tahun masa damai. Satu periode 1000 tahun. Lalu periode yang kedua, berapa tahun? Tidak ada batas waktunya. Kekal selama-lamanya. Dalam Wahyu 22 ayat yang ke-5, di mana janji Tuhan itu, di mana kita akan masuk pada bumi baru yang di sana tidak ada lagi matahari. Kita akan masuk pada bumi baru, di sana tidak ada lagi lautan, dan akan memerintah 1000 kekal selama-lamanya. Tidak butuh lagi cahaya pelita seperti saat ini. Coba kita baca Wahyu 22 ayat yang ke-5. Maka tiadalah ada malam lagi. Di sana tidak ada lagi malam. Dan mereka itu tiada berkehendakan cahaya pelita dan cahaya matahari. Tidak lagi menghendaki cahaya pelita dan cahaya matahari, karena memang sudah tidak ada. Karena Tuhan yaitu Allah Tuhan yaitu Allah akan menerangkan mereka itu. akan menerangi Bapak, Ibu, saya dan saudara kalau kita sampai ke sana. Dan mereka itu akan memerintah kelak selama-lamanya. Memerintah selama-lamanya. Kekal. Di mana langit baru, Yerusalem baru yang akan turun dari sorga, masuk ke bumi baru, langit baru, dan di sana tempat kediaman Allah sama-sama dengan manusia. Di dalam Wahyu 22 tadi ayat 5, tidak butuh lagi matahari. Kenapa? Karena Tuhan yang menerangi. Di sana tidak ada lagi lautan, tidak perlu takut tsunami. Coba kita baca Wahyu 21 mulai 1 sampai 3. Wahyu 21 ayat pertama mulai. Maka aku tampak pula langit baru dan bumi baru. Diperlihatkan kepada Rasul Yahya atau Rasul Yohanes suatu langit baru, bumi baru. Karena langit mula-mula dan bumi mula-mula itu sudah lenyap, dan laut pun tidak ada lagi. Laut tidak ada lagi. Maka aku tampak negeri yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga daripada Allah. Yerusalem baru turun dari surga daripada Allah. Lengkap seperti seorang pengantin perempuan terhias bagi suaminya. Maka aku dengar suatu suara besar daripada aras itu mengatakan, Rasul Yahya mendengar suatu suara besar. Ingatlah bahwa tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. Dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka itu. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka itu. Dan mereka itu akan menjadi kaumnya. Bapak, Ibu, saya dan saudara akan menjadi kaumnya kalau kita sampai ke sana. Dan Allah sendiri akan beserta dengan mereka. Allah sendiri akan beserta dengan mereka itu. Yerusalem baru adalah tempat mempelainya Kristus, tempat pengantinnya Kristus. Banyak orang berkata, sampai ketemu di Yerusalem baru. Sekali lagi, Yerusalem baru itu hanya
pengantin Kristus yang mendudukinya. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, kita akan capai itu apabila kita melakukan hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus ini, bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa, lalu memperoleh anugerah Roh Kudus yang dijabarkan lewat 7 tingkat iman. Sehingga iman kita menjadi sempurna dan akhirnya menjadi pengantin Kristus. Kita kembali ke ayat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipelihara. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, peliharakanlah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa kita harus pelihara hati? Hati ini sangat menentukan Bapak Ibu Saudara. Dari dalamnya terpancar segala mata air hidup. Firman Tuhan berkata dalam Matius 24 ayat 37, 38. Bagaimana yang terjadi pada zaman Nuh, demikian juga yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Itu kata Tuhan Yesus. Matius 24 ayat 37. Maka sebagaimana keadaan pada zaman Nuh itu, Sebagaimana keadaan pada zaman Nuh itu, demikian juga hal kedatangan anak manusia. demikian hal kedatangan anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terus, Ayat 38. Karena sama juga seperti pada zaman yang dahulu daripada air bah, orang makan, minum, dan kawin serta mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. sampai hari Nuh masuk ke dalam batra. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi pada zaman Nuh itu terjadi sebelum anak manusia datang untuk menjemput gerejanya. Apa yang terjadi? Hati mereka jahat. Karena hatinya jahat, kita perhatikan dalam Kejadian 6 ayatnya yang kelima. Kejadian 6 ayat yang kelima. Maka dilihat Tuhan kejahatan manusia itu terlampau banyak di atas bumi. Dilihat Allah kejahatan manusia terlampau sangat di atas bumi. Dan pada sedia kala akal pikiran hatinya jahat semata. Akal pikiran hatinya jahat semata-mata di pemandangan Tuhan. Hati mereka jahat. Tapi meskipun demikian Bapak Ibu Saudara, tidak serta-merta Tuhan musnahkan. Tuhan masih berikan kesempatan 120 tahun. Kembali ke ayat 3 Kejadian 6. Ada kesempatan. Maka firman Tuhan, bahwa Rohku tiada akan berbantah-bantah selamanya dengan manusia, karena hawa nafsu jua adanya, melainkan tinggal lagi panjang umurnya 120 tahun. 120 tahun. Tuhan berikan kesempatan, tapi kesempatan itu tidak dipergunakan oleh orang-orang yang ada pada zaman Nuh, sehingga hanya 8 orang yang selamat. Nuh, istrinya, Sem, Ham, Yafet beserta istri-istri mereka. Demikian di akhir zaman ini, 8 adalah angka kebangkitan. Orang-orang yang dibangkitkan imannya pada akhir zaman, itulah yang akan diselamatkan. Dan untuk kesana harus menjaga hati. Seperti Nuh dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Dia tulus hati kepada Tuhan. Kejadian 6 ayat ke-9. Maka inilah anak buahnya. Maka Nuh itu seorang yang benar dan tulus hatinya di antara orang Nuh, namanya. seorang yang tulus hati pada zamannya. Dan Nuh itu hidup dengan Allah. Nuh hidup dengan Allah. Kalau kita tulus dan hidup dengan Allah, meskipun keadaan Nuh berlaku di akhir zaman ini, tetapi kita akan jadi sama dengan Nuh, serta anak-anak dan istrinya, serta menantunya masuk ke bahtera keselamatan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Sebab itu sekali lagi, yang terpenting di sini bagaimana kita harus menjaga hati kita. Kenapa? Karena hati itu penipu.
Coba kita baca Yeremia 17 ayat 9. Kadangkala dia menipu diri kita sendiri, bahkan menipu orang lain. Tidak salah. Coba kita baca. Yeremia 17 ayat 9. Adapun hati itu penipulah adanya. Hati itu penipu adanya, Terlebih daripada segala sesuatu. terlebih dari segala sesuatu. Sekali-kali tiada ia berketentuan. Hati itu tiada berketentuan. Siapa gerangan boleh mengetahui isinya? Siapa yang boleh mengetahui, Bapak Ibu Saudara? Jadi hati itu adalah penipu. Ini kita berkata baik, besok kita berkata tidak baik. Itu harus kita pelihara. Sebab itu dilanjutkan dalam ayat yang ke-24. Buangkanlah daripadamu cupar mulut. Cupar itu sama dengan kata-kata keji. Dan jauhkanlah daripadamu segala dolak-dalik bibir. Selalu berubah, tidak tetap, tidak teguh. Jadi kita perhatikan, hari ini kita bisa dipakai oleh Tuhan, tapi besok kita bisa dipakai oleh kuasa kegelapan. Kalau kita tidak jaga hati kita. Contoh, seorang yang dipakai oleh Tuhan, tapi pernah juga dia dipakai oleh iblis. Pada waktu Tuhan bertanya dalam Matius pasal yang ke-16, menurut kata orang, siapakah aku ini? Ada yang bilang Yahya Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau seorang dari antara segala nabi. Dalam Matius 16 ayat 13, maka kata Yesus kepada mereka itu ayat 15, maka kata Yesus kepada mereka itu, tetapi kata kamu ini siapakah aku? Petrus yang notabene tidak terpelajar dan orang bersahaja, dia yang berkata. Maka sahut Simon Petrus katanya, Tuhanlah Kristus, Anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan katakan, lalu jawab Yesus serta berkata kepadanya, berbahagialah engkau hai Simon anak Yunus, karena bukannya keadaan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Petrus dipakai oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita lihat pada perikop selanjutnya, coba kita baca Matius 16 ayat 21. Dia juga sempat dipakai oleh iblis. Ini kata Tuhan. Karena dia tidak mau Tuhan untuk mengalami penderitaan. Padahal itu merupakan skenario Allah terhadap Tuhan Yesus. Tapi Petrus bilang dijauhkan itu untuk berlaku kepada Tuhan. Beraninya Petrus dia menegur Tuhan. Coba kita baca ayat 21 Matius 16 sampai 22. Daripada masa itu mulailah Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia wajib pergi ke Yerusalem, lalu merasai banyak sengsara daripada orang tua-tua dan daripada kepala imam dan ahli Taurat, sehingga dibunuh. Kemudian dia bangkit pula pada hari yang ketiga. Maka Petrus membawa dia sertanya. Maka Petrus membawa dia, yaitu Tuhan Yesus sertanya. Lalu mulai menegur dia, katanya. Petrus menegur, luar biasa keberanian Petrus. Dia menegur Tuhan Yesus, katanya, dijauhkan Allah ya Tuhan. Dijauhkan Allah ya Tuhan. Sekali-kali jangan perkara ini akan jadi padamu. Ayat 23. Tetapi berpalinglah Yesus sambil berkata kepada Petrus, pergilah ke belakang aku, hai iblis. Pergilah ke belakang aku, hai iblis. Tadi mulutnya dipakai oleh Tuhan, tapi sekarang mulutnya dipakai oleh iblis. Engkaulah menjadi suatu penyesat bagiku. Engkau menjadi penyesat bagiku. Itulah hati yang tidak berketentuan. Karena bukannya engkau memikirkan barang daripada Allah, Engkau tidak memikirkan barang yang daripada Allah, melainkan barang daripada manusia. melainkan barang yang daripada manusia. Untuk itu, jangan kita mengasihi dunia dan barang apa yang ada di dalam dunia. Karena kalau kita mengasihi dunia, kasih Bapa itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Kembali ke ayat tadi.
Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalam hati terpancarlah mata air hidup. Kalau begitu, bagaimana cara kita untuk memelihara hati kita? Taruh ini firman dalam hati kita. Pemazmur mengungkapkan dalam Mazmur 119 ayat 11, maka firman-Mu telah kutaruh dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan. 119 ayat 11. Maka segala firman-Mu telah kutaruh dalam hatiku. Segala firman Tuhan, Daud katakan, kutaruh dalam hatiku, Supaya jangan aku berdosa kepadamu. supaya aku jangan berdosa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan kita taruh di dalam hati kita, karena firman Allah itu baik. Ibrani 6 ayat 5, yang masuk hati firman Allah yang baik. Kalau kita taruh firman Allah yang baik di dalam kehidupan kita, hati kita baik, perkataan kita baik, kelakuan, perbuatan kita juga baik. Tapi kalau hati kita jahat, pikiran, perkataan kita juga jahat, perbuatan kita juga jahat. Surat dalam Matius 12 ayat 35. Orang baik melakukan perbuatan yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Coba. Matius 12 ayat 35. Adapun orang yang baik Adapun orang yang baik mengeluarkan barang yang baik daripada perbendaharaan hati yang mengeluarkan perbuatan yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. dan orang yang jahat Orang jahat. mengeluarkan barang yang jahat daripada perbendaharaan hati yang jahat. Jadi apa yang di luar kita, apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara, itu semua bersumber di dalam hati. Tapi masih banyak orang juga yang membela diri. Oh, jangan lihat di dalam, jangan lihat di luar, lihat di dalam. Firman Tuhan berkata, di luar sudah begitu, apalagi di dalam. Jadi orang cuma bela diri, oh jangan lihat di luar, lihat di dalam. Semua bersumber dari dalam hati. Sebab itu tidak salah Raja Sulaiman, peliharakanlah hatimu terlebih dari segala yang patut dipeliharakan. Dan cara memelihara, kita taruh firman Allah yang baik di dalam hati kita, sehingga kita tidak berdosa kepada Tuhan, dan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada saat ini, karena setiap penyembah yang benar diwajibkan untuk menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau